Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Pambuti, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, program studi D3 Teknik Listrik. Di mata kuliah praktikum transmisi dan distribusi ini, saya akan menjelaskan tentang peralatan perekaman. Sistem perekaman atau recorder merupakan komponen yang paling berperan dalam proses evaluasi, memberikan informasi kondisi sistem ketenagalistrikan, dan pada akhirnya dapat memberikan input atau solusi penyelesaian permasalahan sistem untuk jangka pendek atau kondisi gangguan, bahkan memberikan input atau solusi untuk rencana jangka panjang. Rekaman atau rekod kejadian juga merupakan black box yang di dalamnya terdapat informasi kondisi sistem ketenagalistrikan akibat kejadian-kejadian yang bersifat insidentil dan mengganggu operasional maupun pelayanan. Sistem recorder merupakan satu kesatuan komponen peralatan yang terdiri dari masukan atau input analog arus, analog tegangan, digital input, dan digital output lain yang terhubung ke peralatan recorder tersebut, bekerja sesuai setting yang dikehendaki oleh user. Secara hardware, sistem recorder yang terpasang dibagi menjadi dua, yaitu sistem recorder yang menyatu dengan relay proteksi, di mana proses pemeliharaannya bersamaan pada saat pengujian relay, dan sistem recorder yang terpasang di luar atau terpisah dari relay proteksi, di mana proses pemeliharaan memerlukan waktu dan perlakuan khusus. Peralatan recorder yang dimiliki PLN secara umum adalah sebagai berikut. Power Quality Meter atau PQM. PQM merupakan peralatan pengukur mutu besaran listrik dilengkapi analog recorder dan mengolah kondisi sistem atau input analog arus dan tegangan berdasarkan time duration maupun trigger sensor pada level setting yang telah ditentukan. Di bawahnya terdapat gambar dari salah satu contoh PQM. Digital Fault Recorder atau DFR. DFR merupakan peralatan recorder yang bekerja berdasarkan input analog, arus, dan tegangan, atau informasi kondisi sistem tenaga listrik. Input peralatan primer atau status PMT, atau input peralatan sisi sekunder, atau bekerjanya relay proteksi. Merekam dan menyimpan data kondisi sistem secara otomatis saat terjadi gangguan atau fault. Merekam dan menyimpan data kondisi sistem secara manual pada saat sistem normal, dan pada akhirnya memberikan informasi besarnya fault atau nilai arus dan tegangan, lama fault, event, dan sensor yang bekerja atau secara hardware maupun software. Di bawahnya merupakan gambar dari contoh DFR dan hasil rekamannya. Fault Locator. Fault Locator based on impedance merupakan peralatan perekam atau pengolah analog input arus dan tegangan. Melakukan proses recording penentuan lokasi fault berdasarkan teori time zone relay jarak. Atau umumnya fault locator ini merupakan salah satu bagian fungsi dari relay jarak tipe numerik di mana proses pemeliharaan tidak dilakukan secara khusus. Fault locator based on traveling wave merupakan peralatan perekam atau pengolah input analog arus, melakukan proses recording dan penentuan lokasi titik gangguan pada saluran transmisi 150 kV maupun 500 kV berdasarkan teori gelombang berjalan. Di bawahnya terdapat gambar dari contoh fault locator TWS. Definisi dan fungsi bagian utama DFR. Bagian-bagian utama dari sistem perekam gangguan adalah DFR, sistem komunikasi master clock atau GPS, dan printer. DFR merupakan satu kesatuan sistem peralatan yang terdiri dari komponen satu daya, analog, digital, data acquisition unit,
atau DAU, dan sensor yang dapat melakukan proses pengamatan, perekaman, atau record input analog CT dan VT. Digital input peralatan primer atau status PMT, status DS. Input event peralatan sekunder atau pekerja relay. Secara otomatis pada saat terjadi gangguan atau melakukan pengamatan, perekaman, atau rekod secara manual sesuai keinginan pemakai, melakukan pengolahan data, dan pada akhirnya memberikan informasi atau secara hard copy maupun software. Besarnya fault maupun event dan sensor yang bekerja. Power supply merupakan komponen yang berfungsi mengubah kebutuhan arus dan tegangan dari sumber utama dan mensuplai daya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan DFR. Analog input merupakan komponen yang berfungsi melakukan pengukuran data-data analog dari input CT atau PT dan melakukan perubahan data secara digital. Digital input merupakan komponen yang berfungsi melakukan pengukuran data-data input pada saat terjadinya perubahan status akibat perubahannya status close atau open peralatan. Sensor merupakan komponen yang berfungsi untuk memberi perintah atau manager DFR untuk menilai merekam pada saat nilai berarus besaran arus, tegangan atau status event memenuhi besaran atau setting yang telah ditentukan. DAU merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat proses akuisisi data yang berasal dari komponen input selanjutnya memberikan output berupa informasi semua kondisi dan hasil pengukuran parameter. Peralatan komunikasi DFR. Peralatan komunikasi DFR merupakan satu kesatuan peralatan komunikasi yang terpasang pada DFR, baik berupa modul yang ditambahkan pada internal DFR dan atau peralatan yang ditambahkan di luar DFR, bekerja melakukan proses komunikasi data antar DAU atau Data Acquisition Unit, melakukan proses komunikasi hasil informasi data record dari DAU atau DFR on-site ke komputer master digital fault recorder atau DFR. Master clock merupakan satu kesatuan peralatan yang bekerja untuk melakukan clock sinkron data waktu melalui satelit sehingga waktu untuk tiap-tiap peralatan. Rotasi perekam yang berada pada lokasi atau seat yang sama maupun lokasi atau seat berbeda menjadi sama. Master clock dipakai sebagai acuan waktu pada DFR, fault locator, PQM, SER, relay proteksi, event ledger, dan meter transaksi. Master clock di sistem PLN lebih dikenal dengan nama GPS. Di bawahnya terdapat gambar dari rangkaian sistem DFR. Printer merupakan peralatan bantu yang diperlukan untuk melakukan percetakan secara hard copy hasil rekor DFR ke dalam bentuk teks maupun grafik. Fungsi utama fault locator. Bagian-bagian utama dari sistem fault locator adalah fault locator, master clock, dan peralatan komunikasi TWS. Fault locator merupakan satu kesatuan sistem peralatan yang terdiri dari komponen power supply atau satu daya, CPU atau Central Processing Unit, dan sensor yang dapat melakukan proses pengamatan, perekaman atau record, impuls, input analog CT atau CT dan PT secara otomatis pada saat terjadinya gangguan ataupun saat terjadinya perubahan pada impedensi sistem, melakukan pengolahan data dan pada akhirnya memberikan informasi adanya impuls atau denyutan pada lokasi gangguan atau fault. Master clock merupakan satu kesatuan peralatan yang bekerja untuk melakukan sinkronisasi data waktu melalui satelit sehingga waktu untuk tiap-tiap peralatan proteksi atau dalam hal ini TWS yang berada pada lokasi atau seat yang sama maupun seat berbeda menjadi sama. Pada fault locator based traveling wave system atau TWS, master clock atau
yang lebih dikenal dengan sebutan GPS sangat penting fungsinya, di mana data dan waktu pada saat adanya voltage di kedua sisi lokasi TWS terpasang menjadi sama. Ini di bawahnya terdapat gambar dari desain TWS. Sedangkan saluran komunikasi berfungsi mempercepat proses pengambilan data dari komputer master ke TWS. Di bawahnya terdapat gambar dari rangkaian full locator. Fungsi utama Power Quality Meter atau PQM. Sistem PQM terdiri dari PQM, master clock, dan peralatan komunikasi. PQM merupakan satu kesatuan sistem peralatan yang terdiri dari komponen satu daya, Central Processing Unit atau CPU, analog, dan sensor yang dapat melakukan proses pengamatan atau monitoring, perekaman atau rekod, besaran arus, tegangan, frekuensi, harmonisa, maupun besaran-besaran lainnya secara otomatis pada saat terjadinya perubahan-perubahan parameter berdasarkan setting time duration simple yang diinginkan. Master clock merupakan satu kesatuan peralatan yang bekerja untuk melakukan sinkronisasi data waktu melalui satelit, sehingga waktu untuk tiap-tiap peralatan proteksi atau dalam hal ini PQM yang berada pada lokasi atau sheet yang sama maupun sheet berbeda menjadi sama. Di bawahnya terdapat gambar dari rangkaian PQM. FMEA, peralatan recorder sistem perekam atau recorder yang sedang beroperasi memiliki potensi mengalami kegagalan, gangguan atau kerusakan. Penyebab dari kerusakan tersebut memiliki banyak kemungkinan. Setiap komponen yang ada di dalam sistem perekam atau record memiliki potensi kerusakan, kegagalan fungsi yang akan mengarah pada kerusakan, kegagalan dari seluruh sistem tersebut. Pola kerusakan pun memiliki banyak kemungkinan. Untuk mengetahui peluang kerusakan dari setiap komponen dan seperti apa jalur kerusakan, digunakanlah metode failure mode dan efek analisis atau FMEA. Adapun langkah dalam pembuatan FMEA ini adalah dengan mengelompokkan komponen sistem perekam atau rekod berdasarkan fungsinya. Masing-masing kelompok ini disebut subsistem atau terlampir. Pedoman pemeliharaan. Pedoman ini dibuat dengan tujuan memberikan panduan kepada regu pemeliharaan atau pengelola gardu induk untuk melakukan pemeliharaan khusus terhadap peralatan rekod. Jenis pemeliharaan yang dilakukan adalah in-service inspection atau inspeksi dalam keadaan operasi. In-service inspection adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dalam keadaan operasi yang dilaksanakan secara visual tanpa menggunakan alat uji oleh pengelola gardu induk pada peralatan recorder meliputi A. Inspeksi harian, B. Inspeksi bulanan. In-service measurement atau pengukuran dalam keadaan operasi. In-service measurement adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan saat peralatan keadaan operasi dengan menggunakan peralatan ukur. Pemeliharaan ini meliputi A. Periode harian, B. Periode bulanan, C. Periode 6 tahunan. Shutdown testing measurement atau pengujian saat tidak bertegangan. Shutdown testing measurement merupakan langkah korektif, maka pada peralatan recorder perlu dilakukan pengujian-pengujian untuk memastikan kondisi alat masih berfungsi sebagaimana mestinya. Langkah ini dilaksanakan 6 tahunan atau pada kondisi perubahan setting dan konfigurasi yang memerlukan pengujian pada kondisi tidak bertegangan. Pengujian setelah gangguan. Peralatan pengujian setelah gangguan dilaksanakan apabila ditemukan kelainan pada peralatan sistem recorder, di mana peralatan sistem recorder tersebut bekerja tidak sebagaimana mestinya,
baik pada saat kondisi normal ataupun kondisi gangguan. Pengujian yang dilakukan setelah gangguan sama seperti yang dilakukan saat shutdown testing measurement. Analisa hasil pemeliharaan. Analisa pemeliharaan dilakukan untuk mereview dan mengevaluasi hasil pemeliharaan yang dilakukan terhadap peralatan perekam atau record. Apakah peralatan tersebut masih bekerja baik di dalam batas range-nya. Analisa pemeliharaan pada peralatan perekam atau recorder bertujuan memberikan kesimpulan dari hasil pemeliharaan yang dilakukan. Di dalam belangko pengujian peralatan perekam sudah mencantumkan acuan atau standar penilaian yang digunakan sehingga dapat memberikan informasi kondisi peralatan secara langsung. Rekomendasi atau saran. Rekomendasi merupakan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk perbaikan kondisi peralatan berdasarkan data dan fakta hasil inspeksi dan pemeliharaan peralatan perekam, data ajuan, serta pengalaman di lapangan. Rekomendasi umum yang harus diperhatikan didasarkan pengalaman terkait beroperasinya sistem perekam di gardu induk PLN adalah sistem perekam ditempatkan bergabung dengan ruang proteksi, suhu dan kelembapan ruang peralatan perekam tersebut dipasang harus sesuai standar, kebersihan ruangan peralatan perekam harus bebas debu. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.